Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Kita bersyukur kita udah ada di minggu yang terakhir di bulan yang pertama di tahun ini. Semua ada sukacita, amin. Masih sanggupkah kita hidup untuk esok hari? Haleluya. Masih punya semangat? Punya gairah? Yes, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar apa yang sudah kita nyanyikan lewat pujian tadi, bahwa hanya Tuhan yang mampu memegang tangan kami. Amin. Kita tidak sanggup hidup di luar Tuhan. Kita tidak sanggup untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dengan demikian kalau kita bicara setiap kejadian demi kejadian dalam hidup kita, kita bicara soal firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, maka semua itu dilingkari oleh kata kasih. Amin. Jadi kata kasih itu seperti lingkaran yang tak berujung, seperti bumi. Kasih itu terus ada, berputar, dan semua yang di dalam lingkaran kasih itu diproses oleh Tuhan. Amin. Sebab itu kita nggak bisa bilang kalau kita bisa berjalan sendiri dalam proses hidup ini. Sebenarnya bisa kalau kita pikir-pikir, ya. Kita bisa jalan sendiri, kita juga bisa berjalan dengan Tuhan. Kita bisa berjalan sendiri dan kita juga bisa berjalan dengan Tuhan. Dan semua berjalan dengan waktu yang ada. Tetapi yang menjadi perbedaan dari kedua perjalanan itu adalah hasilnya. Amin. Hasilnya berbeda. Kalau kita jalan dengan keinginan kita jalan dengan pemikiran kita, beda dengan kalau kita jalan dengan Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan juga sebenarnya ada macam-macam. Amin. Kita berpikir gini, kita berjalan dengan Tuhan, ya. Tapi di dalam perjalanan dengan Tuhan itu kita pakai pikiran sendiri atau pikiran Tuhan. Keinginan kita atau keinginan Tuhan itu juga berbeda. Karena itu kalau kita masih ada di tempat ini, kita masih ada di bulan yang pertama dan minggu yang terakhir di dalam tahun ini, maka semua kejadian, semua yang kita alami hari lepas hari, semua boleh terjadi karena seizin Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalananmu akan memberi nilai yang baik apabila engkau tetap berpegang pada Tuhan. Akan punya nilai dan hasil yang baik apabila kita tetap berpegang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap perjalanan hidup kita, kadang-kadang kalau kita memulai segala perjalanan kita itu, kita memulainya dengan doa. Amin. Siapa yang tadi pagi lupa doa? Haleluya. Semua doa ya. Ada yang lupa loh kadang-kadang. Ya, terlambat, apalagi udah terlambat, langsung bangun saja. Ibu rumah tangga harus bangun menyiapkan masakan, ya, bekal untuk suami, anak-anak, lalu dia kaget bangun. Udah doa, terima kasih ya Tuhan. Nah, itu juga mempengaruhi hari itu. Kenapa? Karena saya juga mengalami itu dalam hidup saya. Kalau saya lupa berdoa pagi, satu hari itu gak menyenangkan. Pernah gak alami? Saya rasa saya doang ya yang Bapak Ibu gak usah mengalami itu. Karena saya rasa bahwa
perjalanan pagi hari itu, satu hari itu yang saya lewati serasa berat. Padahal kegiatannya masih sama. Tapi karena hal terkecil yang saya lakukan, yaitu saya lupa berdoa karena sudah terlambat bangunnya, maka semuanya menjadi kacau. Amin. Memulailah dengan Tuhan. Amin. Memulailah dengan Tuhan supaya kita bisa mengakhirinya juga dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus tetap berpegang pada Tuhan? Supaya kita dibimbing oleh Tuhan, supaya kita diarahkan, supaya kita bisa mengalami bimbingan dan arahan Tuhan itu, maka kita harus pegang tangan Tuhan. Amin. Daud katakan seperti ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalanku. Artinya Daud mengalami dari hari ke hari waktu dia dipilih Allah untuk diurapi menjadi raja, dan dia masuk dalam proses itu yang begitu cukup panjang. Dia merasakan tuntunan Tuhan, dia merasakan waktu dia dekat dengan Tuhan, sehingga dia berani katakan, Tuhan, Engkau adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena Daud merasakan waktu dia berpegang pada Tuhan, dia tetap dekat kepada Tuhan, maka semua kelihatan jelas. Bapak Ibu, waktu kita jalan dalam terang itu beda dengan kita jalan dalam kegelapan. Itu sebabnya firman Tuhan harus menjadi terang di dalam hidup kita. Artinya bukan saja kita mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukannya. Amin. Yuk kita belajar. Gak ada yang instan, semua pakai proses. Dalam proses itu, untuk melakukan firman Tuhan itu, supaya kita bisa bilang kepada Tuhan seperti yang Daud bilang, bahwa dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya hijau, menghasilkan buah pada waktunya. Maka firman itu harus direnungkan dan dilakukan. Dan untuk masuk dalam proses itu, kita harus merelakan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena tidak gampang. Berkomit untuk baca firman itu enggak gampang. Ada yang masih baca firman Tuhan? Saya kemarin dapat, karena saya sedikit buat status ya. Gak pernah saya buat status gitu, tapi gak tahu kenapa saya buat gitu. Jadi dibaca oleh kakak kembar saya. Dia cepat-cepat telepon dan WA, Di baik-baik kah gitu. Terus saya, karena udah malam, saya nyoba balas baik, udah aman, tenang. Terus dia WA lagi, puji Tuhan saya udah sehat, saya udah kuat karena saya sudah mulai praktek baca firman Tuhan. Saya udah sampai hakim-hakim. Karena sedikit terganggu dia, selain diabetes sama seperti saya, dia itu ada istilah kedokterannya saya nggak gitu paham, tapi dia di jam tertentu kecemasan itu datang, terus dia takut mati tiap jam yang sama. Jadi kalau orang bilang mah kayak orang depresi ya. Akibatnya karena anak laki-laki dia itu sekolah psikolog ya, jadi dia diterapi sama anaknya. Diterapi, terus kita sedikit kasih nasihat. Saya bilang kita harus ada di pujian penyembahan, jangan lupa baca firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti baca saja, toh nanti Roh Kudus yang buat kita mengerti.
Dan kemarin dia bilang puji Tuhan dia udah sehat. Karena apa? Karena baca firman Tuhan. Amin. Halo, amin. Masih setia baca firman Tuhan? Masih ya? Good. Karena itu firman itu pelita bagi kakiku. Daud juga bilang bahwa Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menuntun kepada jalan yang harus kau tempuh. Di dalam firman itu Allah menuntun kita karena kita berpegang kepada Dia. Dia menuntun kita, Dia mengajari kita jalan yang harus kita tempuh. Sebab apa? Kelemahan manusia, walaupun kita sudah tahu jalan kebenaran itu, tapi kadang-kadang kita keluar dari jalan kebenaran itu. Ya apa enggak? Ya, kita keluar karena kita lebih mementingkan keinginan kita. Tapi firman Tuhan bilang, Daud bilang apa? Di dalam firman itu Tuhan ingin mengajar dia, ingin menunjukkan kepada dia jalan yang harus ditempuh. Amin. Karena itu tetap berpegang pada Tuhan. Karena Tuhan ingin memimpin langkah hidup kita. Tuhan ingin mengarahkan kita. Tuhan ingin membimbing kita. Tapi satu yang menjadi pertanyaan, maukah saya dan saudara memberi diri kita untuk dibimbing oleh Tuhan? Itu pertanyaan perlu kita renung. Sudahkah saya beri diri saya untuk dibimbing? Bapak Ibu, kalau kita kuliah ya ada dosen pembimbing, ya tidak. Ada guru pembimbing, ikut bimbingan belajar. Nah, waktu kita ikut bimbingan belajar, waktu kita dibimbing oleh dosen untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Apakah dalam bimbingan itu kita taat atau tidak? Kita beri diri kita dekat dengan dosen itu atau tidak? Tentunya seorang mahasiswa akan iya saja apa yang dibimbing. Dia enggak melawan. Dia melakukan apa yang dibimbing dan diberitahukan oleh dosen itu, oleh guru itu kepada dia, karena mahasiswa itu ingin lihat hasilnya. Demikian juga dengan kita, kalau kita beri diri kita untuk dibimbing oleh Tuhan, maka kita harus tunduk dan taat kepada firman-Nya. Amin. Berat gak sih? Kalau kita pegang pada Tuhan gak berat. Tapi kalau kita pakai keinginan daging kita, berusaha, maka kita akan lelah, kita akan capek. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud bilang, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan beri kita nasihat dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Tetap berpegang pada Tuhan supaya hasilnya baik. Semua ada hasilnya. Kita jalan sendiri juga ada hasilnya. Kita jalan dengan keinginan kita juga ada hasilnya. Tapi ketahuilah bahwa kalau kita berjalan dengan berpegang kepada Tuhan, maka hasilnya akan berbeda. Ada firman Tuhan yang lain katakan seperti ini. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Itu sebabnya kenapa Allah ingin menuntun kita. Itu sebabnya kenapa Dia membimbing kita. Karena Tuhan tidak mau kita jadi seperti kuda yang tidak berakal. Yesaya pasal 53 ayat 6 katakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itu sebabnya Allah perlu beri Yesus ke dunia ini. Dan waktu Yesus naik ke surga,
Yesus perlu mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita, menasehati kita, mengarahkan kita, membawa kita dari jalan-jalan yang tidak Allah sukai, dan Dia beri kita jalan yang tepat, diarahkan kepada jalan yang tepat itu. Dan Dia tidak mau kita seperti apa? Seperti domba yang liar. Itu sebabnya Dia menginginkan kita untuk apa? Dibimbing. Hari ini poin yang pertama yang perlu kita garis bawahi, Allah mau membimbing kita dan kita harus beri diri kita untuk dibimbingnya. Amin. Dia mau, tapi kita juga harus mau beri diri kita untuk dibimbingnya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Kalau Roh itu turun atas kita, maka Roh itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Hal yang kedua yang ingin kita belajar pagi hari ini, Sefanya pasal 3 ayat 16 katakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Bapak Ibu, Mazmur 23 katakan, ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini bicara, dua ayat ini bicara bahwa pada dasar Alkitab ada di dalam proses perjalanan hidup kita. Waktu kita tetap berpegang kepada Tuhan, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita semangat, Tuhan beri kita motivasi, Tuhan beri kita gairah untuk menjalani hidup ini. Amin. Jangan disangka kita juga perlu gairah. Saya hari ini kayaknya kurang bergairah. Pernah nggak kita dengar kata-kata itu? Hari ini saya gembira banget, saya punya gairah. Saya semangat banget nih hari ini. Nah, itu yang Tuhan mau. Sehingga Dia bilang, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut karena dia berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam kekelaman itu capek. Berjalan dalam kekelaman itu membosankan. Berjalan dalam kekelaman itu kadang-kadang membuat kita hilang harapan, patah semangat dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar dari Daud. Waktu hati Daud berpaut kepada Tuhan yang adalah gembalanya itu, yang memimpin dan memberi dia kekuatan dan semangat hidup itu, dia bilang bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Kadang-kadang kita juga butuh ada orang-orang di sekitar kita untuk beri kita semangat, beri nasihat, beri kita kekuatan untuk kita kembali yang lemah jadi yang kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahui bahwa semua yang kita dapat di dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Kita nggak bisa nyalahin orang, kita nggak bisa nyalahin sesama kita. Karena memang semua yang terjadi di dunia ini, yang diberikan oleh dunia ini, sifatnya sementara. Sehingga kita tetap harus berpegang kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Sebuah keyakinan yang luar biasa yang ingin Daud bagikan kepada saya dan saudara. Bahwa kalau Tuhan menjadi terang, Tuhan menjadi pelindung kita, Tuhan menjadi harapan kita, Tuhan menjadi tangan yang kokoh yang perlu kita bergantung dan berharap berpegang pada Dia. Kita juga bilang siapakah lawan kita? Amin.
Enggak, di ayat-ayat berikut dari pasal 27 ini Daud bilang, sekarang tegaklah kepalaku. Dia berani melihat lawannya, dia berani melihat musuhnya. Dia tidak menjadi lemah waktu lihat musuhnya, persoalannya begitu besar. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang di luar sana yang menjadi lemah karena melihat persoalannya terlalu besar, melihat setiap keraguan yang disodorkan oleh dunia itu terlalu besar. Kemungkinan untuk sukses itu kecil, kemungkinan untuk berhasil itu kecil, kemungkinan untuk keluargaku dipulihkan itu terlalu kecil. Tapi ketahuilah hari ini, waktu Tuhan itu ada di dalam hidup kita, waktu kita tetap berpegang kepada Tuhan itu, maka kita bisa bilang, sekarang tegaklah kepalaku. Kita nggak malu-malu lihat masalah kita. Oh, masalahku boleh besar, tapi Tuhanku lebih besar. Oleh sebab itu, kekuatan yang dari Tuhan dia beri, semangat itu dia beri bagi kita. Kenapa dia lakukan semuanya itu? Kenapa Tuhan ingin membimbing kita? Kenapa Tuhan ingin memberi kita kekuatan? Kenapa dia mau beri kita motivasi? Karena setiap proses itu adalah didikan. Dan proses yang mendidik itu beri kemenangan. Amin. Kenapa Tuhan begitu? Karena dia mengasihi kita. Bukan saja mengasihi kita saudara, tapi dia sudah punya terlanjur. Tuhan kalau kita bilang terlanjur, maka Tuhan udah punya rencana, rancangan yang baik untuk kita. Dan Tuhan mau domba-dombanya, umatnya, orang-orang kepercayaannya masuk dalam rencana tersebut. Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada, yang Tuhan berikan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu akan menjadi bagian kita. Itu sebabnya dia perlu menuntun langkah kita. Itu sebabnya kita perlu memberi diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Itu sebabnya waktu dia mendidik kita, kita perlu rendah hati dan biarkan Tuhan mendidik kita. Kita tidak tegar tengkuk di dalam didikan itu, karena setiap didikan itu mengandung kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Jangan tegar tengkuk. Kita belajar apa yang sudah dialami oleh zaman orang Israel, zaman Musa dan sebagainya. Kita belajar dari mereka. Sehingga di zaman anugerah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang baik untuk kita, karena dia menjadi perisai kita seperti Daud katakan, dan kita boleh memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan bahwa Daud bilang, walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Lihat ayat 6 dari Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Garis bawahi kata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diam di rumah Tuhan sepanjang masa adalah sesuatu yang membahagiakan Daud. Itu sebabnya dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan tanpa alasan Daud ngomong seperti itu. Bukan seolah-olah Daud begitu lahir lalu dia mengatakan itu. Tapi ada proses yang panjang sehingga yang dia alami itu. Dari langkah demi langkah waktu dia
diurapi untuk menjadi raja, sampai proses dia menjadi raja, itulah tidak mudah. Tapi Daud merasakan tuntunan Tuhan. Daud merasakan kalau dia tidak dekat kepada Tuhan, dia tidak berpegang kepada Tuhan, dia jalan dengan keinginan dia sendiri, dengan setiap apa yang dia butuhkan, dan dia berpegang pada kekuatan dia sendiri, dia akan gagal. Sehingga dia merasakan bahwa Tuhan memimpin dia di jalan yang seharusnya dia jalani. Dan proses itu mendidik dia, dan dia boleh menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hari ini mari beri komitmen kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita, kita mau dekat kepada Tuhan, dan kita mau bilang, Tuhan, aku siap dibimbing, aku siap untuk dibimbing dan dididik. Aku siap masuk dalam proses itu, dan aku siap untuk diatur sama Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan mengatur hidup kita, supaya hidup kita boleh memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah seumur hidup kita, sepanjang masa perjalanan kita, kita diam bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah sebesar apakah kita sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan untuk dibimbing, untuk diarahkan, untuk diatur. Itu akan menentukan hasil dari apa yang akan kita dapat. Kita tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah satu-satunya Allah pribadi yang selalu peduli dan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau gembalaku, Engkau kota bentengku, Engkau perisaiku, Engkau tanduk keselamatan, Engkau segala-galanya bagiku, dan aku memerlukan Engkau. Haleluya Yesus. Kita akan angkat pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Mari renungkan pujian ini kata demi kata. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Ini kami Tuhan. Pimpin jalan kami Tuhan. Angkat tanganmu dan bilang, Tuhan, ini tanganku, aku mau memegang Engkau, pegang tanganku. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan dari awal, ku hidup karena anugerah-Mu. Terangkat kepadamu.
Kami mau beri diri kami untuk dipimpin oleh Engkau. Kami mau beri diri kami Tuhan untuk dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Tuntun langkah hidup kami. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Yesus pegang tanganku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami. Akan berdoa untuk kita. Bapa, ini doa kami. Biarlah Engkau yang tetap memegang tangan kami, dan biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuhan, tolong kami agar kami tidak melepaskan genggaman tangan-Mu dari kami, tetapi kami mau terus Engkau yang memegang tangan kami, dan kami terus berpegang kepadamu ya Tuhan. Karena hanya dengan demikian kami dapat melakukan perintah-Mu. Hanya dengan demikian kami dapat menjadi murid yang setia kepadamu. Tuhan, kami perlu Engkau. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh ada dan memuji Engkau, itu semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini secara khusus kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan-Mu yang dapat Engkau alirkan seperti sungai kemana Engkau mau. Dan kami serahkan seluruh warga negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menaruh di dalam hati kami siapa yang Tuhan mau pakai untuk menjadi pemimpin di bangsa kami. Sehingga siapapun yang terpilih, kami tahu bahwa itu adalah pimpinan Tuhan untuk mereka memimpin bangsa kami. Karena kami percaya bahwa Engkau yang memegang sejarah atas bangsa kami, dan Engkau akan bertahta, berkuasa, mengendalikan segala sesuatu di negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan akan memberikan kemampuan dan hikmat kepada para aparat untuk dapat menegakkan disiplin di tempat di negara ini, mengatur segala ketertiban dan bekerja melalui KPU supaya KPU juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan penuh kesadaran bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu.
Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai hidup kami masing-masing. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Selamat hari Minggu.